Masih di mute, Pak. Oh iya Pak. Kalau di sini terdengar ya Pak. Ya. Baik, kita akan mulai. Kita bersyukur untuk hari ini kita bisa bersama-sama Pendeta Rudi. Udah cukup lama ya Pak kita nggak ketemu. Iya, lama sekali. Udah belasan tahun. Bapak Ibu jemaat, sekedar informasi bahwa Pendeta Rudi ini, Pendeta Rudi Jaya Kartika ini, yang dulu waktu itu tahun 1994, sebagai pendeta konsulen GKI Rawamangun, di mana Pendeta Rudi waktu itu yang memimpin kebaktian peresmian pos GKI Rawamangun, pos jemaat Pulau Mas. Masih ingat ya Pak? Masih ingat. Masih ingat. Ya. Ya, yang saya baru tahu sekarang, rupanya Pulau Mas sudah punya Bajem. Itu saya baru tahu sekarang ini. Oh, nah, itu hebat sekali. Udah punya Bajem sekarang. Iya Pak. Ya, bermula dari jemaat kita yang tinggal di Bekasi, begitu Pak. Kemudian merintis dan ada persekutuan di sana bersama-sama, gitu Pak. Oke. Ya. Jadi ceritanya tahun 1994 ya Pak ya, Bapak waktu itu sebagai pendeta konsulen GKI Rawamangun memimpin kebaktian peresmian pos Pulau Mas, GKI Rawamangun pos jemaat Pulau Mas. Kalau saya dengan Bapak Pendeta Rudi punya pasti nggak terlupakan Pak. Ada pernikahan. Karena waktu itu saya menikah 93. Wadah kami organisasi belum di bawah naungan GKI ya Pak. Iya. Harus bergabung ke GKI Rawamangun. Pendeta Rudi, Bapak yang memberkati saya dan istri tahun 93 waktu itu. Luar biasa. Sudah kira-kira hampir 25 tahun lebih ya. Iya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu jemaat. Sejak tahun 94 kita menjadi pos, kemudian kita didewasakan tahun 97. Betul ya Bapak Ibu, tahun 1997 kita menjadi jemaat dewasa. Yang baru saja kemarin kita merayakan ya, 28 Agustus 1997. Jadi sekitar 25 tahun Pulau Mas menjadi jemaat dewasa GKI Pulau Mas. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak mengenal, memahami tentang GKI. Tapi ada juga yang mungkin belum. Tidak ada salahnya kita belajar lagi hari ini bersama-sama saudara kita di Bajem untuk memahami GKI. Ya ajarannya, ya ibadahnya, ya orang-orangnya. Nanti kalau Bapak Ibu kurang jelas boleh bertanya. Ya, baik. Kita akan mulai. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan dari himne GKI. Ya, kita harus tahu nih sebagai warga jemaat GKI kita harus tahu bahwa ada himne GKI, Gereja Kristen Indonesia. Mari kita ikuti. Berderaplah satu, bertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh
Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta dengan iman teguh kerahkan dayamu kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Baik, Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih yang tak putus-putusnya akan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, atau satu persekutuan jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau saat ini kami boleh berkumpul bersama untuk memahami tentang gereja kami, gereja Tuhan, gereja Kristen Indonesia. Ini semua karena kasih sayang Tuhan. Kau sudah mempersiapkan kami semua, Kau sudah mengutus hamba-Mu, Pendeta Rudi, untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Kami percaya Tuhan, bahwa pertemuan kami siang hari ini akan bermanfaat bagi kami semua, menambah wawasan kami, semakin mengenal gereja Tuhan, gereja Kristen Indonesia, di mana kami boleh ada bersama-sama sebagai satu keluarga. Terima kasih ya Tuhan, pimpin acara kami dari awal sampai akhir. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami berserah. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak, langsung saja Pak Pendeta saya serahkan. Silakan Pak. Oke. Baik, selamat siang teman-teman di GKI Pulau Mas dan juga di Bajem ya. Bajem apa itu tadi? Harapan Indah atau apa? Bekasi. Harapan kita. Harapan kita, ya. Oke, senang bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Memang sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya secara langsung, tapi ya secara daring lah sekarang ini. Ya. Oke, saya akan share screen ya. Ya, teman-teman, sebuah tema yang saya kira menarik di bulan keluarga ini, ya, kita sebagai warga GKI, kita satu keluarga dan kita hari ini akan mencoba untuk kembali bercermin, gitu ya, mencoba untuk kembali melihat wajah kita GKI itu seperti apa, ya. Karena itu saya memberi judul dari pembinaan kita pada hari ini yaitu Memahami Gereja Kristen Indonesia.
Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang gereja, ya, maka gereja itu bisa dilihat dari paling tidak dari 3 hal, ya, yang biasanya selalu kita pegang, yang biasanya langsung kita bicarakan di dalam rapat-rapat, di dalam meeting-meeting kita, itu adalah tata gereja, ya, aturan-aturan gereja, ya. Tetapi sebenarnya tata gereja itu tidak langsung terjadi begitu saja, ya. Nah, tata gereja itu di dalamnya ada 2 hal. Nah, yang pertama itu adalah tentang ajaran dari Gereja Kristen Indonesia atau ajaran dari gereja itu, ya. Nah, ajaran Gereja Kristen Indonesia itu muncul di dalam apa yang disebut dengan konfesi GKI, ya. Mungkin teman-teman bertanya, loh kan kita sudah punya pengakuan iman rasuli, ya, dan bahkan pengakuan iman yang lain, begitu ya. Kenapa harus ada konfesi GKI? Karena konfesi GKI ini adalah sebetulnya diambil dari pengakuan iman rasuli. Nanti kalau teman-teman memperhatikan, itu mirip dengan pengakuan iman rasuli, tetapi di dalamnya itu ada hal-hal yang khas GKI. Nah, itulah yang kita akan mencoba untuk melihatnya, mencoba untuk menyarikannya, ya. Lalu yang kedua, gereja itu juga nampak dari ibadahnya, ya. Jadi gereja tentu punya liturgi sendiri dan tiap-tiap gereja punya model ibadah sendiri. Lalu bagaimana GKI itu mewujudkan ibadahnya? Nah, itu kita bersama-sama akan mencoba memahami. Nah, dari dua hal ini, lalu kemudian disarikan atau diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan bergereja sehingga muncul kemudian apa yang kita kenal sebagai tata gereja. Ya. Jadi otomatis kalau kita mencoba untuk memahami GKI, ya kita akan belajar tentang 3 hal ini, khususnya tentang ajarannya, konfesi GKI, dan tentu juga tentang ibadahnya. Ya. Nah, sekarang mari kita mencoba mengerti terlebih dahulu, ya, konfesi GKI itu apa? Ya, konfesi GKI itu semacam pengakuan iman, gitu ya, pengakuan imannya GKI. Itu gampangnya apa sih gitu ya? Nah, gampangnya itu adalah mungkin kalau saya mencoba menganalogikan itu seandainya GKI itu adalah sebuah apa itu HP kita, gadget kita begitu, atau laptop kita begitu, maka konfesi GKI itu adalah operating system-nya. Android-nya begitu, ya, yang menggerakkan. Jadi GKI itu ya tidak akan bergerak kalau tidak ada konfesinya, tidak ada pengakuan imannya. Kita digerakkan itu oleh iman kita. Ya. Nah, itulah yang saya mencoba menganalogikan dengan operating system. Ya. Nah, melalui operating system ini kita merespon, GKI itu kemudian merespon setiap kejadian, setiap peristiwa dalam kehidupan ini. Jadi dalam kita hidup ini kan apa itu terjadi banyak hal begitu ya. Silih berganti begitu ya. Nanti tahun 24 ada pemilihan presiden misalnya, ya kan, lalu kemudian mungkin kemarin ada pencalonan dari seorang calon presiden misalnya, itu kan kejadian-kejadian yang terjadi setiap saat, setiap hari gitu kan. Atau secara global misalnya kemarin ada peperangan antara Rusia dengan Ukraina dan sebagainya. Nah, itu semua itu harus kita respon sebagai gereja. Ya. Nah, kita tentu butuh perangkat untuk merespon itu, dan perangkatnya itu adalah apa yang menjadi ajaran kita, apa yang kita imani. Ya, karena kita merespon itu dengan iman.
Ya, kita merespon itu tidak netral gitu. Atau bisa dikatakan juga konfesi GKI itu seperti sebuah jendela. Jadi teman-teman kalau berada di sebuah ruangan begini, lalu kemudian ada teman-teman mau melihat keluar, itu teman-teman butuh jendela untuk melihat keluar gitu ya. Memandang dunia ini dengan segala pergumulannya, dengan segala persoalannya. Ya. Nah, melalui jendela itu kita memandang keluar, tetapi dengan sudut pandang tertentu. Ya. Jadi kita tidak pernah memandang secara netral, itu nggak pernah dan nggak bisa. Ya, setiap orang kalau dia memandang keluar itu mesti dari sudut pandang tertentu. Saya dari jendela saya, teman-teman punya jendelanya masing-masing dan sebagainya begitu. Ya. Nah, sebagai gereja, konfesi GKI itu menjadi sebuah jendela untuk kita melihat keluar. Ya, ada peristiwa ini, ada peristiwa itu. Itu sebabnya satu peristiwa bisa orang itu pemahamannya berbeda, ya kan? Perang di Ukraina dan Rusia misalnya. Ada orang yang menyalahkan Rusia, ada orang yang menyalahkan Ukraina, ada orang yang membela Rusia, ada orang yang membela Ukraina, menyalahkan NATO, menyalahkan Amerika dan sebagainya. Nah, itu semua kenapa? Karena tiap-tiap orang itu memandang peristiwa itu dari sudut pandangnya, ya, dari jendelanya. Nah, begitu juga GKI butuh sebuah jendela yang namanya konfesi GKI. Nah, oleh karena itu mari sekarang kita masuk kepada konfesinya. Ini kelihatannya rumit, tapi nggak rumit kok. Nanti saya akan mencoba menyederhanakan dan membuat kita lebih mudah untuk mengertinya. Ya, mari kita lihat isi dari konfesi GKI itu. Kalau teman-teman perhatikan secara utuh nanti, itu isinya mirip-mirip dengan pengakuan iman rasuli. Ya, jadi disusun secara trinitaris. Ya, aku percaya kepada Allah Bapa, Pencipta, lalu kemudian kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat dan Roh Kudus sebagai pembaharu kehidupan, begitu ya. Jadi ada tiga unsur trinitas yang tersusun dalam pengakuan iman. Nah, konfesi GKI juga begitu. Ya, diawali dengan percaya kepada Allah, lalu kemudian kepada Yesus dan kepada Roh Kudus. Ya. Tetapi, nah ini, dalam konfesi GKI ada hal-hal yang unik, yang khas GKI, yang tidak muncul di dalam pengakuan iman rasuli. Ya. Nah, itulah yang menjadi kekhasan kita. Ya. Atau menjadi penekanan kita. Mungkin dalam pengakuan iman rasuli sebenarnya tercermin juga hal ini, tetapi kurang ditekankan, ya, karena mereka berangkat dari masa lalu ketika gereja belum punya pengakuan iman, ketika gereja bahkan berada di dalam ambang perpecahan karena masing-masing ingin mewujudkan pengakuan imannya, sehingga mereka lebih muncul dalam bentuk-bentuk yang yang apologet begitu. Ya. Tetapi kita akan melihat sekarang gereja yang sudah jadi seperti GKI, lalu kemudian ingin lebih dalam menghayati pengakuan imannya di dalam rangka mewujudkan karyanya di tengah-tengah dunia. Ya. Nah, oleh karena itu dari kalimat-kalimat yang panjang ini, teman-teman nanti perhatikan saja hal-hal yang saya beri warna putih. Ya. Nah, itu kira-kira menjadi kata kuncinya. Jadi sederhana sekali sebenarnya. Ya. Kita nggak usah bicara yang panjang lebarnya itu, yang sebenarnya mirip pengakuan iman rasuli, tetapi kata-kata kuncinya saja begitu ya. Tapi baiklah, saya akan mencoba untuk membacakannya supaya teman-teman bisa menghayati dan
coba hayati di dalam konteks apa tadi yang saya beri warna putih tadi. Ya, saya akan bacakan. Dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Nah, teman-teman, kalau kita melihat intisarinya, itu kan sebenarnya mirip dengan pengakuan iman rasuli bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Ya. Tetapi GKI itu mencoba untuk menghayati bahwa karya penciptaan Allah itu sebenarnya tidak berhenti pada waktu penciptaan itu. Betul, pada waktu penciptaan itu sudah selesai, tetapi kemudian Allah itu terus berkarya untuk apa? Untuk membaharui ciptaannya. Ya, jadi Allah ini pembaharuan Allah inilah yang terus terjadi. Sehingga ciptaan itu dijaga dan diarahkan agar memenuhi tujuannya seperti apa yang dimaksudkan ketika Allah itu menciptakan. Kita tahu bahwa dengan hadirnya dosa, maka ciptaan itu menjadi rusak, ya kan? Lalu terjadilah berbagai macam hal. Nah, disitulah karya Allah yang membaharui. Nah, pembaharuan yang Allah lakukan itulah yang digambarkan seperti tadi, seperti Bapa yang mengelola lingkungan alam, seperti pemilik taman yang merawat dan menjaga anak-anaknya, begitu ya. Jadi ciptaan ini kalau dibiarkan begitu saja bisa rusak gitu ya, atau paling tidak menjadi kalau di tempat saya ini banyak pohon-pohon begitu, kalau dibiarkan nggak dipotong-potong bisa jadi hutan begitu. Nah, karena itu harus dirawat, ya, harus ada dahan-dahan yang dipotong dan sebagainya, dan itu menjadi sebuah pembaharuan yang Allah lakukan. Nah, dalam rangka pembaharuan inilah kita sebagai gereja itu diundang untuk berperan serta. Ya. Jadi kita menjadi alat di tangan Tuhan, ya, untuk apa? Untuk membaharui seluruh ciptaan ini yang karena dosa itu mengalami kerusakan. Ya, nah kita harus memperbaikinya. Ya. Oke, mari kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu percaya kepada Yesus. Nah, yang kedua adalah kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa, serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan,
yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke sorga, agar kami memberitakan Injilnya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membaharui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Nah, teman-teman, dari kalimat yang panjang ini sebenarnya ada satu kata kunci yang penting, yaitu kerajaan Allah. Jadi, Yesus itu datang itu untuk apa? Untuk menegakkan kerajaan Allah. Nah, mungkin ada orang mengatakan, loh, Tuhan Yesus kan datang untuk mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus datang kan untuk apa itu? Untuk menebus dosa kita, tersalib di Bukit Golgota. Nah, itu semua ada, ya. Kata-kata mengampuni orang berdosa, ya kan, tersalib, itu kan ada semua di dalam kalimat-kalimat tadi itu. Namun, kerajaan Allah itu lebih luas, ya. Di dalam kerajaan Allah itu termasuk aspek pengampunan dosa, penebusan, pengorbanan Kristus di kayu salib, tetapi di dalam kerajaan Allah itu bukan hanya soal pengampunan dosa, tetapi juga bagaimana kita mewujudkan kasih. Jadi di dalam kerajaan Allah atau pemerintahan Allah itu hadirlah sebuah sistem. Nah, sistemnya itu dilandasi oleh kasih. Kasih itu mewujud di dalam pengampunan, tetapi juga kasih itu mewujud di dalam tindakan di mana kita tidak mendiskriminasi orang, di mana kita selalu belajar menegakkan keadilan, menyatakan perdamaian, dan memberkati setiap pribadi, memberdayakan orang miskin, ya, memulihkan orang sakit, ya, membebaskan orang tertindas, dan menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan. Bukankah itu yang Yesus lakukan? Bukankah Yesus itu Yesus itu bukan hanya datang lalu tersalib begitu di Bukit Golgota, kan nggak begitu. Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Yesus juga ketika dia berkhotbah dengan 5.000 orang, dia memberi makan 5.000 orang. Yesus itu juga menghibur perempuan yang berduka, orang yang berduka, ya, Maria, Marta yang berduka karena Lazarus meninggal, dan banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya itu. Dan itulah yang disebut dengan hadirnya kerajaan Allah, hadirnya pemerintahan Allah. Ya, Yesus membawa pemerintahan Allah itu. Dan di dalam pemerintahan Allah itulah, di dalam kerajaan Allah itulah hadir yang namanya keselamatan. Jadi teman-teman, kalau kita bicara konsep keselamatan itu bukan hanya soal pengampunan dosa, kemudian setelah itu nanti kalau saya mati masuk surga. Itu iya. Tapi keselamatan itu bukan hanya nanti. Keselamatan itu ada pada saat ini juga. Melalui apa? Melalui karya Allah yang membaharui kehidupan. Ketika terjadi kekerasan, Tuhan datang dengan perdamaian. Ketika terjadi penderitaan, Tuhan datang untuk mengangkat segala penderitaan. Ketika terjadi ketidakadilan, Tuhan datang dengan keadilan. Nah, itu semua adalah karya keselamatan Allah. Kalau kita misalnya mengacu pada amanat agung misalnya, memberitakan Injil
amanat agung, Matius 28. Bukankah di situ kita harus memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia agar orang bertobat? Iya. Tetapi bukan hanya itu. Di dalam amanat agung itu, Tuhan Yesus juga mengatakan, dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang aku sudah lakukan. Itu ada di dalam amanat agung. Ya, jadi artinya tidak hanya soal salib dan sorga, tetapi juga soal bagaimana kita membaharui kehidupan ini sehingga menjadi lebih baik, menghadirkan kasih, membebaskan orang miskin dan sebagainya. Nah, itu sebabnya teman-teman, karena konsep keselamatan GKI itu luas dan utuh seperti itu, maka gereja-gereja GKI itu memang selain dia mengabarkan Injil, selain dia mengajar orang untuk menerima keselamatan melalui katekisasi, tetapi gereja-gereja GKI pada umumnya itu juga hadir di dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang lain, seperti pelayanan kesehatan misalnya. Itu kebanyakan gereja GKI itu punya poliklinik, kebanyakan ya, kalau yang sudah berkembang gitu, udah besar itu, dia punya poliklinik. Kenapa? Karena melalui poliklinik itu dia melayani dengan pelayanan kesehatan, dan itu meneladan Yesus yang pada waktu dia hidup juga menyembuhkan orang sakit. Gitu. Cuman sekarang dengan cara yang berbeda. Ya, kalau Yesus mungkin dengan mujizatnya begitu. Nah, kita sekarang dengan obat-obatan, dengan klinik kita, dengan segala macam yang lain. Dan itu adalah bagian dari pekabaran Injil juga, Injil Kerajaan Allah. Jadi bukan hanya sekedar membawa orang untuk mengenal Kristus, tetapi juga menyatakan kasih Allah melalui pelayanan-pelayanan yang ada, termasuk juga memberdayakan orang miskin dan segala macam yang lain. Ya, intinya kita dipanggil untuk menjadi sahabat di tengah-tengah dunia ini, dan kita dipanggil untuk membaharui kehidupan. Kembali konteks pembaharuan tadi. Lalu yang terakhir tentang Roh Kudus. Ya, kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah. Sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am, dan rasuli. Sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, kembali di dalam pengakuan iman yang ketiga ini, percaya kepada Roh Kudus, kita meyakini bahwa sebagai gereja kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ya, ketika Tuhan Yesus itu naik ke sorga, maka dia sebetulnya kembali ke dalam diri kita melalui Roh Kudus. Ya, Allah tetap hadir menyertai kita selama-lamanya, seperti pernyataan Yesus di dalam Matius 28, ya, yang amanat agung tadi. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Ya. Nah, karya Roh Kudus itu salah satunya, kembali saya beri warna putih di situ, adalah menegakkan atau bergerak di dalam misi kerajaan Allah. Dan disitulah kita semua dipanggil untuk ikut di dalamnya. Roh Kudus memberi kekuatan, kemampuan kepada kita untuk kita bisa mewujudkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia yang rusak, yang perlu dibaharui oleh Allah. Nah, jadi teman-teman, dari kalimat yang panjang lebar tadi, ya tentu kalau kalimat itu mau didalami itu sangat banyak sekali, ya. Tapi saya tidak akan ini
sesi kita bukan sesi pendalaman konfesi GKI begitu ya. Jadi kita tidak mendalami sampai sangat dalam, tetapi saya mencoba untuk mengambil sarinya saja. Jadi melalui kalimat yang panjang itu sebenarnya ada kata-kata kunci yang khas GKI. Dan yang khas GKI itu adalah tadi pembaharuan dan kerajaan Allah. Dengan kata lain, GKI memahami bahwa karya keselamatan Allah itu hadir dalam bentuk pembaharuan kehidupan. Selain sorga ya, selain pengampunan dosa ya, tapi juga bagaimana ketika Tuhan itu membaharui kehidupan. Ketika keluarga, ini kebetulan kita bulan keluarga, ketika keluarga itu mengalami konflik, lalu kemudian Allah hadir untuk membaharui kehidupan keluarga, itu juga keselamatan gitu. Ya, jadi keselamatan itu bukan hanya sorga, tapi ketika keluarga kita dibaharui, ya, kasih kita dibaharui begitu, ya, sesuai dengan standar kerajaan Allah. Ya. Dan GKI memahami bahwa sebagai gereja kita dipanggil untuk ikut membaharui kehidupan sesuai dengan standar kerajaan Allah. Nah, itu bagian yang pertama kalau kita mau memahami GKI. Itu melalui konfesi GKI, kita melihat bahwa cara pandang GKI atau jendela yang GKI pakai untuk melihat kehidupan ini, itu adalah kerajaan Allah. Jadi kalau kita melihat misalnya, di situ ada konflik Rusia-Ukraina. Nah, yang cara pandang kita sekarang adalah kerajaan Allah itu seperti apa? Nah, bukankah kerajaan Allah itu penuh dengan perdamaian? Nah, karena itu kita memahami konflik ini, kita nggak usah menyalahkan sini, menyalahkan situ, tetapi mari kita upayakan perdamaian. Ya. Mirip dengan Presiden Jokowi yang datang ke Ukraina, datang ke Rusia untuk membawa perdamaian. Gitu. Ya, jadi jangan malah ngompor-ngompori gitu ya, jangan malah seperti ya satu kelompok yang mencoba untuk mendorong justru terjadinya permusuhan dan peperangan di Ukraina itu. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, teman-teman. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kita melihat kepada ibadah kita. Ya. Nah, ibadah inilah yang kadang-kadang sering karena jemaat-jemaat tidak terlalu paham, kadang-kadang bisa muncul berbagai macam pertanyaan begitu ya. Nah, ibadah GKI itu diwujudkan di dalam bentuk ibadah leksionaris. Apa? Ibadah leksionaris itu apa? Ibadah leksionaris itu adalah ibadah yang disusun berdasarkan tahun gerejawi yang dimulai dari masa Advent dan Natal, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa salib dan kebangkitan, jadi kesengsaraan, lalu kemudian kebangkitan atau Paskah, lalu kemudian sebelumnya diawali dengan Rabu Abu, itu masuk pada masa kesengsaraan, lalu kemudian setelah itu ditutup dengan peristiwa kenaikan dan Pentakosta. Jadi hari raya gerejawi itu yang kemudian digabung, ditarik urut-urutannya menjadi sebuah ibadah leksionaris. Sisanya itu adalah minggu-minggu biasa. Minggu biasa itu biasanya kita pakai stola warna hijau. Seperti sekarang ini bulan keluarga kita pakai stola warna hijau, itu minggu biasa. Kalau minggu Advent kita pakainya ungu. Kalau Paskah, Natal kita pakainya putih gitu ya. Tapi yang biasa itu hijau gitu ya. Nah, teman-teman, melalui penghayatan tahun gerejawi ini ya, yang terus berputar begitu, kita diajak untuk apa? Untuk pertama-tama menghayati akan karya Allah. Karya Allah yang
yang dimulai dari kedatangan Kristus sampai peristiwa Pentakosta. Tetapi bukan hanya itu. Nah, ini yang saya mau tekankan. Ya. Peristiwa-peristiwa gerejawi itu kemudian dipakai di dalam GKI, itu dipakai sebagai sebuah latihan rohani. Jadi ketika kita beribadah itu bukan sekedar bukan sekedar menyanyi, memuji Tuhan, lalu kemudian berdoa begitu ya, mendengarkan khotbah dan sebagainya begitu. Itu iya, tetapi bukan hanya itu. Di dalam ibadah-ibadah kita itu disadari atau tidak sebenarnya ada semacam latihan rohani, latihan buat spiritual kita. Ya. Nah, apa bentuk latihan rohaninya? Bentuk latihan rohaninya kalau masa Advent itu adalah menanti. Ya. Jadi menanti ini menjadi sebuah latihan buat kita, karena menanti itu kan nggak gampang gitu. Kita seringkali kan nggak sabar kalau harus menunggu begitu. Ya. Nah, karena itulah kita kemudian seringkali pengen cepat-cepat misalnya merayakan Natal begitu. Ya. Natal yang diatur, sebenarnya Natal itu tidak harus tanggal 25, mau tanggal berapapun ya bisa, tapi secara tahun gerejawi itu kan diatur jatuh tanggal 25. Nah, tapi kita seringkali nggak sabar. Lalu kita pengen merayakan Natal, Pak Pendeta boleh nggak merayakan Natal sebelum tanggal 25? Gitu. Ya, tanggal 15 saya kepengen udah Natalan, gitu ya. Atau kalau di Indonesia Timur lebih cepat lagi gitu ya, bulan November itu sudah lagu-lagu Natal gitu ya, di mana-mana begitu. Lalu kita kepengen merayakan Natal di sana gitu ya. Nah, persoalannya bukan boleh nggak boleh. Persoalannya di situ adalah bahwa dalam peristiwa tahun gerejawi ini ada latihan rohani yang sedang kita lakukan, yaitu belajar menanti. Nah, ini yang seringkali nggak disadari. Orang-orang yang kemudian mengingatkan jemaat, itu juga seringkali nggak sadar ada soal latihan ini. Mereka cuma memakai kata itu hanya pokoknya. Nah, ini yang bikin masalah di banyak gereja. Pokoknya nggak boleh merayakan Natal sebelum tanggal 25. Loh, kenapa nggak boleh? Ya, karena Natal itu tanggal 25. Loh, ini bukan soal pokoknya. Ini bukan soal tanggal 25-nya. Bukan. Tetapi ada semacam latihan. Dan latihan ini menjadi rusak ketika kita menarik peristiwa Natal itu ke depan. Loh, Pak Pendeta, bukankah Natal itu terjadi setiap hari? Bukankah Natal itu ada di hati kita? Iya, betul. Natal itu ada di hati kita. Natal itu terjadi setiap hari. Sekarang pun kita mau merayakan Natal juga bisa, nggak ada masalah, gitu kan? Tapi dalam konteks latihan rohani, kita diajak untuk menanti. Nah, inilah yang kita harus ingat. Kalau kita menarik Natal itu ke depan, maka konteks latihan rohani ini menjadi tidak berjalan dengan baik atau bahkan rusak begitu. Ya. Nah, itulah sebabnya di GKI seringkali muncul, lalu kemudian kalau menjelang Natal itu seringkali muncul persoalan itu ya, boleh nggak merayakan Natal sebelum 25 dan sebagainya. Sekali lagi, jawabannya bukan soal boleh nggak boleh. Ya. Kalau bicara boleh nggak boleh, ya boleh aja, kapan aja. Tapi mari kita melihatnya dalam konteks latihan rohani. Nah, setelah peristiwa Natal, lalu kemudian kita memasuki masa Rabu Abu. Nah, ini adalah membuka masa kesengsaraan, di mana kita diajak untuk mengingat diri kita sebagai abu, ya, kita ini tidak ada apa-apanya, ya,
Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita dan dalam ingatan akan keberadaan kita, inilah kita diundang untuk bertobat. Ya. Nah, masa-masa pertobatan itu kemudian diwujudkan dengan sebuah latihan rohani kembali. Nah, latihan rohaninya itu apa? Kalau di masa kesengsaraan itu adalah kita ikut menghayati kesengsaraan Kristus, meskipun kita tidak seperti Kristus. Gitu. Ya, kalau Kristus itu kan kesengsaraannya itu wah luar biasa. Gitu. Nah, kita cuma diminta satu hal, berpuasa. Gitu ya. Nah, puasa kita juga tidak seperti puasa teman-teman Muslim gitu ya, yang ada aturannya begini. Puasa kita agak sedikit bebas kok. Ya, puasa kita itu bisa saja misalnya tetap boleh minum tapi nggak usah makan. Atau tetap makan tetapi ada makanan tertentu yang kita coba kurangi atau hindari. Ya, yang makannya yang sayur-sayur dulu deh, yang daging-daging kita hindari misalnya. Ya. Atau yang daging ya yang biasa-biasalah, tapi kalau yang kaki pendek itu kita hindari dulu gitu ya, kesukaan kita itu misal. Nah, hal-hal seperti itu ya. Tapi juga puasa rohani, kebiasaan-kebiasaan kita ya. Kita belajar, kita kan dalam hidup ini kan kita memahami toh bahwa sebenarnya kita itu punya keterbatasan gitu ya. Saya kalau keluar rumah nyopir suka ngomel-ngomel misalnya di mobil gitu ya, karena lihat kemacetan, lihat orang yang seenaknya begitu suka ngomel-ngomel, saya mau mengurangi gitu ya. Jadi bermacam-macam hal itu adalah bagian dari puasa. Nah, biasanya dalam konteks pelayanan ketika puasa itu kemudian menghasilkan sejumlah dana yang bisa kita sisihkan karena kita menghemat. Biasanya makan daging, sekarang makan sayur saja ya kan lebih hemat begitu. Nah, ini dana ini boleh kita kumpulkan, lalu kemudian dana yang sedikit ini ketika dikumpulkan bersama-sama jadi besar dan itu menjadi wadah untuk kita melayani dalam konteks pembaharuan tadi. Ya. Nah, terserah mau melayani apa saja dengan dana itu. Nah, biasanya seperti itu. Ya. Tapi latihan rohaninya itu puasa. Nah, sekali lagi puasa itu adalah belajar menghayati penderitaan Kristus. Nah, kalau belajar menghayati penderitaan Kristus, maka penderitaan Kristus itu berakhirnya kapan? Berakhirnya kan pada waktu peristiwa Paskah ketika Yesus bangkit. Kalau Jumat Agung itu kan Yesus masih tersalib, masih menderita. Gitu. Nah, ini juga jadi problem gitu kan. Masa nggak boleh kita itu perjamuan kudusnya di hari Jumat Agung misalnya. Itu seringkali jadi masalah juga gitu kan. Bukankah di dalam perjamuan kudus itu yang cocok itu Jumat Agung? Ya, kenapa? Karena kita menuangkan air anggur, inilah darah Kristus. Kita memecah roti, inilah tubuh Kristus. Itu kan cocok dengan salib, dengan Yesus yang tersalib. Ya, kalau gitu kan nggak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa. Kalau mau seperti itu nggak apa-apa. Gitu loh. Ya, jadi saya juga tidak mengatakan pokoknya nggak boleh. Nggak. Ya kalau mau seperti itu ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena GKI sebelum leksionaris itu perjamuan kudusnya hari Jumat. Sebelum leksionaris ya. Itu perjamuan kudusnya hari Jumat. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi dalam konteks latihan rohani, hari Jumat itu latihannya belum selesai. Yesusnya masih menderita, begitu loh. Kok Anda sudah kepingin perjamuan, sukacita? Itu loh persoalannya tuh di situ aja. Nah, karena itu kalau kita mau mengikuti prinsip latihan rohani, ya cobalah bertahan sebentar sampai hari Paskah. Disitulah kita merayakan perjamuan kudus. Begitu. Nah, teman-teman, untuk bisa menghayati bagaimana menanti, ya kita mulai dari menanti dulu ini ya. Saya akan memutarkan video ini
tentang bagaimana kita itu menanti ya. Dan coba perhatikan, memang ini pakai bahasa Inggris tapi sederhana kok, teman-teman bisa memahaminya lah. Waiting. The action of staying where one is. Time passing. Expecting something to happen until one day it does. Advent is a time of waiting, of hope, of anticipation. God tells us in Galatians that when the fullness of time had come, God sent forth his Son. Advent is the church in waiting, the church's yearly reminder each December of what Christians worldwide anticipate in the days before Christmas. We wait for Christmas as Israel waited centuries for a Savior, for God to fulfill his covenant. They waited for a virgin son to Abraham's line, a descendant of Isaac, Jacob, and David, for a branch from the rod of Jesse, for a baby born in Bethlehem, called Emmanuel. For generations, God's people waited for the fulfillment of countless Old Testament prophecies of a Savior who would light this world brighter than any Magi star. Jesus was the long-awaited hope to a dark and sinful world. The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. As Christians wait for the light of Christmas, the 4 Advent candles are lit with each week's passing, and blue decorates the altar to receive our King with hope. But we know that our hoping and waiting doesn't stop at Christmas, because he's coming back on the last day, a second Advent. So as we hope for Christmas, we continue to wait and pray for our Savior to come again. Ya, teman-teman, jadi itulah waiting ya, menanti. Jadi latihan rohaninya itu di situ. Tadi kan digambarkan seperti seorang kakak yang menantikan lahirnya sang adik dengan memeluk ibunya yang sedang hamil tadi ya. Dan dia menanti kapan ini adik ini akan datang gitu, akan lahir gitu. Nah, ini nggak bisa dipaksa-paksa dong adiknya cepet-cepet lahir gitu. Pokoknya ya sabar gitu. Nah, sang kakak ini menanti dengan kesabaran, tapi juga dengan pengharapan, dengan sukacita dan prepare, mempersiapkan diri begitu ya. Mempersiapkan diri, mungkin bikin kado buat adiknya. Kalau ibu-ibu ya menjahit pakaian untuk calon bayi yang akan lahir ini dan segala macam yang lainnya, prepare. Dan itu menjadi sebuah latihan rohani. Ya, itu sama seperti ketika kita itu menunggu Natal itu datang. Nah, ketika kita merayakan Natal itu datang, itu kita sambut dengan sukacita gitu ya. Sukacitanya luar biasa karena apa? Karena kita sudah menunggu nih. Dari awal Desember udah kita tunggu-tunggu nih. Pas tanggal itu, wah, luar biasa kita bersukacita. Nah, itu latihan itu menjadi rusak ketika kita tarik-tarik Natalnya itu ke sebelumnya begitu, ya memang bisa, tidak ada yang salah sekali lagi. Ini bukan soal benar salah, tapi dalam konteks latihan, ya mari kita mendisiplin diri seperti itu begitu. Ya itulah Advent ya, masa penantian. Lalu kemudian Advent itu kita proyeksikan juga dalam konteks masa depan, bahwa kita sekarang ini sebagai gereja itu sebenarnya juga adalah gereja yang sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua. Nah, dalam rangka itulah spirit penantian ini harus terus kita jaga. Ya. Dengan ya tadi latihan rohani tadi, kita mempersiapkan diri, kita belajar untuk menjaga, berpengharapan, tidak kehilangan pengharapan dan sebagainya. Nah, sementara itu
kalau kita bicara tentang Jumat Agung dan Paskah, maka ini juga yang seringkali menjadi persoalan atau perdebatan di gereja, itu adalah karena kita kurang menghayati makna latihan rohaninya. Bahwa sebenarnya kenapa perjamuan kudus itu diletakkan di hari Paskah dan bukan di Jumat Agung, bukan berarti nggak boleh, atau kalau melakukan di Jumat Agung itu dosa atau salah. Nggak ada yang salah. Tapi dalam konteks latihan rohani, Jumat Agung itu Yesus masih menderita. Nah, kita ini sedang latihan merasakan penderitaan Kristus. Kok sudah kepingin sukacita gitu ya dengan perjamuan. Loh, tapi perjamuan di Jumat Agung itu bukan perjamuan sukacita kok. Itu perjamuan sedih kok. Saya makan roti itu sambil nangis dan sebagainya. Ya, bisa saja, tetapi aneh gitu. Yang namanya perjamuan biasanya ya itu sukacita gitu. Jadi sayang kalau perjamuan itu menjadi sebuah perjamuan yang menyedihkan begitu. Ya seperti kira-kira seperti itu teman-teman ya soal ibadah kita. Jadi saya hanya menyoroti hal-hal yang kadang-kadang jadi masalah di gereja. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkapnya dengan baik. Nah, sekarang ada hal lain, seperti saya katakan tadi, bahwa dari sisi ajaran dan dari sisi ibadah itu kemudian diwujudkan di dalam bentuk tata gereja, dalam bentuk aturan. Nah, ketika kita membaca tata gereja kita, aturan-aturan bergereja kita, itu ada juga hal-hal yang kadang-kadang menjadi kebingungan jemaat. Gitu. Nah, misalnya begini, ini saya mengambil satu contoh saja. Gitu ya. Kebingungan itu adalah bahwa di dalam tata gereja itu GKI begitu menekankan bahwa perceraian itu tidak pernah dikehendaki gereja. Ya, GKI tidak pernah menyetujui adanya perceraian. Nah, itu diwujudkan melalui apa? Melalui kata-kata pendeta ketika memberkati pengantin, itu pendeta mengatakan bahwa apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu harus diucapkan pendeta dan selalu diucapkan pendeta. Ya, dan itu menjadi bentuk pengajaran GKI bahwa memang perceraian itu tidak pernah dikehendaki oleh GKI. Tapi kalau kita membaca bagian yang lain dari tata gereja, di situ kok ada aturan tentang pernikahan kedua. Jadi pernikahannya dari orang-orang yang sudah pernah bercerai kemudian menikah kembali. Nah, ini kan inkonsisten, ini kan berlawanan begitu. Nah, betul kalau kita hanya bicara secara dua hal tadi, itu memang menjadi sesuatu yang inkonsisten. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks pemahaman GKI tentang pembaharuan dan kerajaan Allah, maka itu bukan sesuatu yang inkonsisten. Ya. Sebab apa? Sebab pada satu sisi, ajaran gereja, ajaran GKI, itu memang harus kita pegang. Tapi pada lain sisi, kita harus ingat bahwa gereja itu juga menegakkan kerajaan Allah, membaharui kehidupan. Nah, ketika ada keluarga yang karena kesalahannya, karena kebodohannya, karena nggak tahulah, pokoknya ada masalah di keluarga itu, akhirnya harus bercerai. Apakah gereja kemudian harus berdiam diri hanya karena gereja tidak menyetujui adanya perceraian, lalu gereja mengatakan, ya sudah, itu salahmu sendiri. Ya, udah selesai. Gitu. Kan nggak seperti itu. Ya. Nah, tentu gereja berusaha melakukan pastoral agar pasangan yang bercerai ini kembali
ya, bisa menyatu kembali. Itu harus ada terlebih dahulu. Jadi gereja tidak sesederhana itu kemudian mengatakan ya sudah kalau kamu bercerai nanti kalau mau nikah lagi. Enggak. Itu harus diupayakan dan sebagainya. Tapi kalau sudah diupayakan dan ternyata kemudian nggak bisa, lalu kemudian pada akhirnya bahkan salah satu pasangan itu sudah menikah kembali, terus tinggal yang satu ini, bagaimana? Ketika dia kemudian berjumpa dengan orang lain yang dirasa cocok dan dia belajar dari pengalaman masa lalunya, kesalahannya, dan ingin memperbaiki kesalahannya itu dalam konteks ke depan. Nah, disinilah gereja GKI kemudian tidak hanya berpegang pada dogma gereja, aturan gereja yang jelas, apa yang telah disatukan Allah tidak diceraikan manusia, tetapi gereja kemudian juga mempunyai sebuah langkah-langkah pastoral. Jadi ingat, pemberkatan pada pernikahan kedua itu dasarnya bukan dogma, tapi pastoral. Nah, pastoral dalam rangka apa? Dalam rangka pembaharuan yang Allah itu lakukan. Nah, Allah itu membaharui segala sesuatu. Ketika ada keluarga yang rusak karena perceraian, Allah juga ingin membaharui itu. Nah, ketika sudah diupayakan, tapi ternyata nggak bisa menyatu kembali, bahkan sudah yang satunya udah menikah. Nah, ini yang satu orang ini kan perlu dibaharui juga kehidupannya. Nah, disitulah peran pastoral gereja kemudian memberikan sebuah kesempatan yang kedua. Seperti apa? Seperti Tuhan juga selalu memberikan kesempatan yang kedua. Misalnya, kepada siapa? Kepada Petrus yang menyangkal Yesus. Kepada Rasul Paulus yang menjadi pembunuh jemaat. Kalau sikap gereja hanya bertumpu hanya kepada dogma saja dan tidak kepada pastoral, maka sampai sekarang tidak akan pernah ada yang namanya Rasul Paulus. Tidak pernah ada yang namanya Petrus. Kenapa? Nah, ya mereka itu dosanya udah luar biasa banget. Ya. Latar belakangnya itu gelap sekali, udahan. Ya. Nggak bisa gitu. Ya. Mungkin kalau Rasul Paulus dan Petrus ini diusulkan untuk menjadi penatua di gereja kita, itu wah, surat-surat akan bermunculan begitu ya, surat yang menolak mereka gitu ya. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena mereka itu dulu pembunuh jemaat, mereka itu menyangkal Yesus. Tapi ingat loh, Allah itu membaharui loh kehidupan ini. Dan mereka itu butuh pembaharuan juga. Masa nggak dikasih kesempatan? Nah, ini loh. Ini yang khas GKI itu di sini. Bahwa GKI itu juga bergerak di dalam konteks pembaharuan yang Allah lakukan. Dan disitulah kesempatan kepada orang-orang berdosa itu bisa diberikan. Ya, itu tentang, ini contoh saja soal pemberkatan nikah ya. Lalu kemudian ruang kreativitas, ini juga penting. Kenapa? Karena banyak jemaat itu kadang-kadang heran dengan gereja GKI yang kadang-kadang kok nggak persis sama gitu loh. Saya kok ke gereja ini sama ke gereja itu kok beda-beda. Ya, kok nggak seragam gitu. Ya GKI itu seragam itu kan enak ya, seperti tentara begitu ya, seragam gitu. Tapi GKI memahami kesatuan atau unity itu bukan uniformity. Beda. Unity dan uniformity itu beda. Uniformity itu seragam. Seragamnya satu gitu ya. Pokoknya kalau tentara baret hijau ya baret hijau semua, baret merah semua begitu. Itu uniformity.
Ya. Tetapi GKI memahami unity itu berbeda. Selalu terbuka ruang ekspresi, ruang kreativitas dari tiap-tiap jemaat. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya ada pada keputusan PMJ. Ya. Dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan dari lingkup yang lebih luas. Ya, artinya apa? Artinya keputusan ini tidak boleh kemudian bertabrakan dengan keputusan klasis atau keputusan sinode atau sinode wilayah, nggak boleh. Ya. Tapi sepanjang itu tidak bertabrakan dengan itu, saya kira bebas saja. Ya. Itu sebabnya tata gereja kita itu kan tidak mengatur hal-hal secara rinci. Ya, ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa masuk ke situ dan membuat gereja kita itu bisa menjadi lebih apa ya, lebih hidup sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ya. Nah, karena itu silakan, nggak apa-apa. Pulau Mas kepingin bikin sesuatu yang berbeda gitu ya, sepanjang tidak nabrak aturan klasis dan sinode wilayah, silakan saja. Ada keputusan PMJ yang bisa kita buat. Ya. Nah, kenapa? Kok begitu? Kok nggak seragam? Kembali, karena pembaharuan Allah itu bersifat unik. Pembaharuan Allah itu tidak pernah sama satu terhadap yang lain. Ya, nggak bisa. Lah orangnya beda kok mau disamakan kan nggak bisa. Ya. Dosanya beda mau disamakan ya nggak bisa kan begitu, ya kan? Sifatnya beda mau disamakan ya nggak bisa. Jadi ya begitu juga pembaharuan Allah di dalam konteks bergereja ya itu bisa macam-macam ya. Itu yang hal yang kedua. Lalu yang terakhir ini saya kira model kepemimpinan kita. Jadi ada banyak model kepemimpinan di dalam gereja, ya ada yang model papal, itu kalau gereja Roma Katolik itu papal, ada yang episkopal, ada yang apa itu episkopal yang uskup-uskup dan sebagainya itu. Tetapi kita memakai model kepemimpinan presbiterial sinodal. Nah, presbiter itu apa? Presbiter itu adalah penatua dan pendeta. Penatua dan pendeta. Jadi kalau hanya penatua saja itu bukan presbiter, belum komplit. Presbiter itu adalah penatua dan pendeta. Itu sebabnya kalau belum punya pendeta mesti ada pendeta konsulen. Itu karena apa? Karena supaya komplit tadi. Kalau nggak komplit itu baru penatua saja gitu. Ya, jadi penatua dan pendeta. Nah, apa sinodal? Sinodal itu adalah apa? Kita tidak hanya berpikir dari sisi jemaat kita saja, tapi kita ingat bahwa GKI Pulau Mas ini di situ ada juga GKI Rawamangun, ada GKI Kelapa Cengkir, ada GKI Menteng, GKI Kuitang, dan itu semua menjadi bagian dari klasis Jakarta 1. Nah, klasisnya juga nggak sendiri saja, ada klasis Jakarta 1, Jakarta 2, klasis Semarang, dan sebagainya menjadi sebuah sinode wilayah. Dan sinode wilayah itu kemudian juga menjadi sinode. Nah, artinya sinodal itu adalah gerak bersama GKI dalam lingkup yang lebih luas. Nah, kalau begitu struktur organisasinya bagaimana? Ya. Wah, kalau begitu kita harus tunduk kepada sinode sebagai ujungnya paling tinggi begitu. Oh tidak, nggak seperti itu. GKI itu strukturnya bukan piramid, ya. Jadi tidak seperti gereja Roma Katolik ya, yang semuanya bermuara di Roma sana, ya, semuanya berawal dari Roma. Ya, enggak. GKI itu, ini mohon maaf, saya mencoba menggambarkan, nggak bisa, saya bodoh sekali, nggak tahu gimana caranya, tapi bentuknya itu begini, ini lingkaran kecil, terus ada lingkaran yang lebih besar, ada lingkaran yang lebih besar lagi, jadi bentuknya itu lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran lebih besar lagi, jadi bentuknya itu lingkaran yang meluas. Nah,
titik pusatnya yang kecil itu adalah jemaat lokal GKI Pulau Mas. Artinya tumpuannya di situ. Sebenarnya itu tumpuannya, itu pusatnya justru. Ya. Jadi GKI itu berpusat kepada tiap-tiap jemaat lokal. Tetapi jemaat lokal ini kemudian dia mewujudkan sebuah persekutuan yang lebih luas lagi yang namanya klasis, namanya sinode wilayah, namanya sinode. Ya, jadi kira-kira begitu ya, bentuk lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran yang lebih besar lagi. Sehingga apa? Sehingga tidak yang satu lebih tinggi, yang lain lebih rendah gitu, enggak. Ya, bukan piramid begini. Kalau piramid itu kan ujungnya di atas nih, kita harus tunduk pada yang di atas, tidak. Ya. Tetapi kita memang harus mengikuti kesepakatan-kesepakatan dalam lingkup yang lebih luas. Kenapa? Karena lingkup yang lebih luas itu adalah kita juga. Kita hadir di sana. GKI Pulau Mas itu hadir di dalam lingkup yang paling kecil. Tapi GKI Pulau Mas itu juga hadir di dalam klasis. Nah, ketika sebagai klasis, GKI Pulau Mas itu memutuskan juga. Masa sekarang GKI Pulau Mas yang memutuskan itu bikin keputusan yang berlawanan dengan keputusannya sendiri, kan nggak mungkin. Lalu kemudian dalam lingkup yang lebih besar lagi, sinode wilayah, itu GKI Pulau Mas juga hadir di sana, gitu kan? Diwakili oleh klasisnya. Itu keputusannya bukan keputusan klasis, keputusan GKI Pulau Mas juga. Jadi nggak bisa GKI Pulau Mas membuat keputusan yang berlawanan dengan yang dibuat oleh sinode wilayah. Dan sinode wilayah itu hadir lagi dalam lingkup yang lebih luas sinode. Di situ GKI Pulau Mas itu juga hadir. Itu sebabnya GKI sinode itu dipimpin oleh apa? Oleh majelis sinode. Nah, majelis sinode ini apa? Majelis sinode ini semua majelis di lingkup sinode, termasuk GKI Pulau Mas. Gitu loh. Cuman di dalam persidangan tentu kan nggak semua majelis hadir kan, tapi diwakili oleh sinode wilayahnya. Ya. Sinode wilayah dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh majelis sinode wilayah. Klasis Jakarta 1 dipimpin oleh siapa? Oleh Majelis Klasis Jakarta 1. Di mana di situ ada Pulau Mas. Lalu kemudian ya tentu ada jemaat lokal GKI Pulau Mas. Jadi kita memang tidak bisa membuat keputusan yang berbeda dengan keputusan yang lebih luas, tetapi bukan berarti bahwa lingkup yang lebih luas itu di atas kita di bawah, bukan. Gitu. Ya, tapi ini adalah bentuk persekutuan yang meluas. Gitu. Nah, ini juga model organisasi yang khas GKI dan unik sekali. Menurut saya unik tetapi menarik sekali, gitu. Yaitu lingkaran-lingkaran yang makin meluas tadi. Ya. Nah, teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam rangka memahami kita berpotret, ya, bercermin dan mencoba melihat diri kita sebagai sebuah gereja. Semoga apa yang saya sampaikan ini cukup sederhana dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kita bisa mendalaminya, tentu kita nanti bisa masuk di dalam di dalam tanya jawab kalau memang waktunya masih ada. Sebelumnya saya akan stop share dulu dan saya kembalikan kepada Pak Timothy. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Pendeta untuk sharingnya, presentasi lebih kurang 1 jam ya, 1 jam kurang ya, yang mencoba memberikan pemahaman bagi kita tentang GKI. Sejak tadi juga saya mengundang Bapak Ibu yang mengikuti secara Zoom, jika ada pertanyaan, silakan menulis di chat room, atau kita yang hadir onsite di sini juga bisa langsung. Ya, saya persilahkan. Sebelumnya saya menyapa mungkin teman-teman yang ada, rekan-rekan yang ada di Bajem, Ibu Ratna,
Ibu Ratna, Penatua Ratna, Penatua Wegi, apakah bisa mendengar? Siapa mendengar Pak? Masuk Pak. Penatua Wegi bisa mendengar? Siapa mendengar Pak? Mendengar. Siap. Ya, dengan teman-teman di sana ya. Iya siapa? Ya, silakan. Jika ada pertanyaan, teman-teman di sana boleh, atau yang masih bingung, belum jelas, bukan hanya tentang bahan ini aja ya Pak Pendeta ya, Oh, silakan. Ya, yang lain juga boleh. yang lain juga boleh. Silakan. Sambil teman-teman yang lain mungkin memikirkan pertanyaan, saya mau bertanya nih Pak Pendeta. Mari silakan Pak Tim. Ya. Oke Pak, pertanyaan saya mengenai tadi kata kuncinya pembaharuan Pak. Artinya kita sebagai warga jemaat GKI tetap mengacu atau berpegang kepada konfesi ya Pak, konfesi GKI. Konfesi GKI, ya. Tapi di samping itu dalam perjalanan beriman kita bisa jadi kita mendapat pimpinan Roh Kudus, kita mendapat pencerahan baru, pemahaman baru, ya sehingga kita mempunyai tafsiran baru tentang firman Tuhan. Semua itu berarti kita tidak boleh menyimpang dari konfesi GKI. Sebagai contoh Pak, di luar sana ada satu pendeta yang merasa punya menerima bisikan Roh Kudus, merasa mendengar suara Roh Kudus, mempunyai pemahaman baru tentang misalnya pengakuan iman. Ya, pengakuan iman bahwa bukan 3 tapi 1, tapi 1 ya 1. Itu aja ya. Dia merasa punya pemahaman baru dari Roh Kudus, pengajaran baru. Nah, itu juga kan ada kemungkinan dalam diri kita sebagai satu pribadi kita punya pemahaman yang baru sehingga menimbulkan tafsiran baru begitu Pak. Bagaimana Pak? Apakah kita harus tetap menyamakan dengan konvensi GKI atau bagaimana? Terima kasih Pak. Oke, langsung ya saya jawab ya. Jadi yang pertama tentu konfesi GKI tadi kan menjadi sebuah jendela untuk kita memandang, ya, untuk melihat kehidupan ini, melihat keluar, gitu ya. Sehingga kalau kita merasa mendapat ilham dari Roh Kudus, ya tentu kita harus melihat dulu juga konfesi GKI ini kan jendelanya kan di situ. Nah, sama nggak begitu, ya kan? Nah, kalau nggak sama, maka sebenarnya ada 2 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama ya berarti kalau gitu ya sudahlah, kita kan anggota GKI, ini paling gampang. Ya sudah kita selesaikan saja, artinya kita abaikan saja itu. Kenapa? Karena saya anggota GKI, gitu kan. Jendela saya di sini, bukan di situ. Tapi yang kedua, kalau kita merasa bahwa ini betul-betul ini penting dan apa itu harus terjadi sebuah pembaruan, gitu. Kan tadi kan konteksnya pembaruan, masa nggak boleh membaharui? Bisa, tapi pembaharuan itu harus dilakukan bersama-sama karena model kepemimpinan kita itu adalah model kepemimpinan kolektif kolegial tadi. Ya. Jadi pembaharuan itu harus disampaikan melalui Majelis GKI Pulau Mas di dalam persidangan klasis. Usulan, saya mau usul nih dirubah ini bukan 3 tapi 1, tetapi ya 1 aja gitu. Saya mau usul ini. Ya, udah cobalah. Ya, kan kata mendapat ilham dari Roh Kudus ini kan susah ini. Ini kan nggak bisa kita lihat begitu kan. Nah, marilah kita uji kata mendapat ilham dari Roh Kudus ini melalui apa? Melalui teman-teman yang lain di klasis yang juga kita yakini dia juga mendapat
ilham atau kebijaksanaan dari Roh Kudus. Ya, coba disidangkan. Nah, kalau klasisnya setuju, itu artinya ya sedikit banyak, wah ide kita bisa masuk ini. Tapi belum tentu juga, itu belum selesai. Itu belum berarti konfesi GKI-nya berubah. Enggak. Klasis membawa itu di dalam persidangan majelis sinode wilayah. Nanti sinode wilayah kalau setuju membawa itu dalam persidangan majelis sinode yang paling luas. Nah, kalau di sana setuju, ya disitulah pembaharuan itu baru terjadi. Tapi selama pembaharuan itu belum terjadi, pakailah jendela kita ini untuk melihat keluar. Ya, konfesi GKI tadi begitu. Jadi seperti itu, Pak. Baik. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 15 menit bagi kita. Kalau ada yang mau memberikan pertanyaan melalui chat room atau langsung, dipersilakan. Mungkin kami kasih kesempatan dari rekan-rekan di Bajem, bakal Jemaat Harapan kita, apakah ada yang mau ditanyakan? Rekan-rekan penatua atau badan pelayanan atau jemaat yang ada di Bajem, ada yang mau ditanyakan? Iya, selamat siang, Pak. Silakan Bu. Ya. Ini saya mau tanya soal liturgi pengakuan iman lagi nih, Pak. Iya, di pengakuan pengakuan iman rasuli. Itu konteksnya itu di GKI itu pakai amin nggak, Pak? Terkadang kita jemaat ada yang amin, ada yang enggak gitu. Jadi yang sebenarnya tuh GKI itu seperti apa gitu untuk pengakuan iman ini? Begitu, Pak. Ya, pengakuan iman rumusannya biasanya tanpa amin ya. Jadi artinya ya sudah diucapkan saja seperti itu. Tetapi kalau mau pakai amin juga nggak salah sih. Ini kok nggak. Ini begini loh, kata amin itu sebenarnya adalah sebuah penegasan saja. Jadi ini bukan sesuatu yang penting sekali, tetapi juga mungkin berpengaruh dari sisi rasa kita, begitu ya. Sama seperti doa itu kan kemudian kita tutup dengan kata amin karena apa? Karena kata amin itu menjadi sebuah penegasan saja bahwa apa yang saya katakan itu ya itu terjadi. Jadi nggak masalah. Itu bagian menurut saya itu bagian dari kreativitas tadi itu. Ya. Asal PMJ-nya maunya seperti apa begitu. Kalau PMJ-nya maunya pakai amin ya pakai amin, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Enggak sesuatu yang penting sekali gitu. Ya, karena itu hanya penegasan saja. Tidak merubah arti dari pengakuan itu. Tapi biasanya sih enggak gitu. Tapi ya mau pakai juga enggak apa-apa, bagus juga. Iya, terima kasih Pak. Kami cuma ingin keseragaman aja gitu supaya kita bukan keseragaman loh. Kita unity tapi bukan uniformity. Jadi boleh juga beda-beda tipis boleh. Tapi kalau beda-beda besar nggak boleh. Ya. Terima kasih Pak. Silakan mungkin dari Bapak Ibu di Induk dan ya, ada pertanyaan dari Induk. Bisa maju ke depan kali ya. Di sini dari Ibu Jessica, silakan. Ibu Jessica, ya sedang dipersiapkan. Pak Martin di situ. Ya. Ya Pak, saya Jessica Pak, mau nanya Pak. Ya Ibu. Yang ada beberapa hal sih Pak, saya pikir mungkin ada 3 ya. Yang pertama,
bagaimana konferensi GKI melihat kalau saya boleh bilang fenomena atau perkembangan kaum LGBTQ. Nah, apakah dalam hal ini mereka kaum LGBTQ dapat masuk, ya kalau bahasa saya, apakah mereka bisa masuk dalam karya keselamatan dan pembaharuan dalam status dirinya sebagai LGBTQ. Nah, lalu saya melihat kalau memang iya, GKI bisa menerima mereka, tapi ada beberapa jemaat mungkin yang masih belum bisa menerima perbedaan orientasi seksual. Apakah kalau memang kaum LGBTQ ini boleh melayani, katakanlah ya di gereja, tapi ada sebagian besar jemaat mungkin yang melihat dengan kacamata yang berbeda, karena katakanlah mereka belum selamat, begitu, belum diselamatkan sepenuhnya, karena mereka ya sudah transgender misalnya, dan seterusnya begitu Pak. Lalu yang kedua, tadi sempat dibahas soal Jumat Agung dan Paskah, ada perjamuan kudus Pak. Nah, saya pribadi setiap kali memasuki Jumat Agung, saya itu selalu memakai baju putih. Karena saya memaknai bahwa saya sudah tidak merayakan penderitaan Kristus lagi, tapi saya melihatnya sebagai keselamatan yang sudah membaharui dan menyelamatkan saya. Oleh sebab itu, mengapa setiap kali perjamuan kudus, saya melakukannya dengan sukacita karena itu tadi. Tapi sebagian besar masih ada yang berpikir harusnya bukan baju putih, tapi baju hitam. Karena mungkin bukan merasa tidak terselamatkan, tapi masih merayakan penderitaan Kristusnya. Seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Baik, ya Ibu Jessica. Jadi begini, yang pertama, kalau kita bicara tentang teman-teman LGBTQ, sekarang pakai Q lagi, itu bagaimana tanggapan gereja? Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab terlebih dahulu. Apakah mereka itu sesama manusia atau bukan? Nah, itu harus dijawab dulu. Nah, ketika kita mengatakan bahwa oh iya, ya LGBT itu ya terlepas dari orientasinya dan sebagainya, ya mereka sesama kita. Berarti firman Tuhan yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu berlaku juga untuk mereka. Ya kan? Karena mereka tetap sesama kita. Begitu. Nah, lalu bagaimana dengan orientasinya? Nah, ini kan persoalan lain. Ya, artinya begini, kita dipanggil untuk mengasihi mereka sebagai sesama manusia. Tetapi soal orientasinya, ya kita bisa nggak sepakat begitu. Ya, kita bisa nggak sepakat. Karena apa? Karena memang dari awal firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Tapi nggak pernah menciptakan yang setengah-setengah dan sebagainya. Ya. Nah, karena itu, lalu bagaimana? Ya, mari wujudkan kasih-Mu kepada mereka itu dalam konteks pergumulan teologismu. Apakah mereka perlu pembinaan? Tapi intinya rangkulah mereka. Kasihilah mereka. Dan binalah mereka. Saya pernah menerima konseling seorang gay, dan dia mengatakan bahwa Pak Pendeta, saya betul-betul loh, saya nggak, memang orientasi saya nggak saya buat-buat, ya memang begini dan saya memang nggak bisa gitu ya keluar. Oke, ya kalau begitu anggaplah itu sebagai sebuah panggilan.
Panggilan untuk apa? Bukan panggilan untuk jadi gay, bukan. Panggilan untuk hidup selibat. Kan ada itu panggilan untuk hidup selibat. Seperti Rasul Paulus misalnya, yang menerima panggilan untuk tidak menikah. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya memang itu dari, kalau itu memang menjadi bagian dari orientasimu yang tidak bisa berubah, nampaknya memang Tuhan mempercayakan pelayanan ini lebih kepada kamu sebagai seorang yang tidak menikah. Nah, terimalah itu sebagai panggilan. Nah, itu kan hal-hal seperti itu harus kita lakukan dalam rangka pembinaan. Karena apa? Karena kita mengasihi mereka, kan. Jadi mereka nggak bisa kemudian kita biarkan saja dalam kebingungan mereka, dalam kesendirian mereka, dalam keterasingan mereka, lalu kita sebagai gereja angkat tangan dan ya nggak bisa gitu. Terhadap siapapun kita dipanggil dalam rangka pembaharuan Allah dan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu prinsip-prinsip yang berlaku, salah satunya adalah kasih. Nah, bagaimana kita menyatakan kasih juga kepada orang-orang seperti ini? Nah, bisakah orang-orang seperti ini dipakai di dalam pelayanan? Kenapa nggak bisa? Sepanjang orientasinya itu hanya menjadi milik mereka saja, itulah orientasi mereka, tetapi kemudian dalam mereka tidak kemudian melakukan hal-hal yang lain di luar itu. Ya. Jadi mereka menerima itu sebagai sesuatu yang given itu ya nggak tahu dari lahir sudah begitu misalnya, ya udahlah. Tapi mereka menerima itu, ya. Atau kalau mereka belum bisa menerima, kita bimbing untuk bisa menerima itu. Seperti saya katakan tadi. Nah, kalau mereka bisa menerima itu dan kemudian tidak melakukan misalnya nikah sejenis atau berhubungan dengan teman sejenis dan sebagainya, tetapi ya sudah, itu memang orientasi saya, tetapi saya terima sebagai bagian dari perjalanan hidup saya. Nggak ada masalah bagi saya. Paling tidak di GKI Pondok Indah, kalau ini mau jadi semacam acuan gitu ya, di GKI Pondok Indah itu ada pelayan-pelayan kami yang gay begitu. Ada, ya. Mereka pemain organ dan mereka mainnya organ luar biasa, bagus sekali. Nah, mereka mengiringi ibadah di gereja dan sebagainya. Ya, tetapi kita bina mereka. Dan kita mengatakan bahwa biarlah ini menjadi orientasimu secara personal, tetapi tidak kemudian menjadi sebuah relasi yang lebih jauh lagi yang kemudian membuat ya kamu melakukan pelanggaran kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan berbicara tentang pernikahan dan sebagainya, itu kan berbeda. Ya, itu tentang LGBTQ. Ya. Jadi artinya kita jawab dulu nih, mereka sesama kita atau enggak. Kalau sesama, maka tugas kita untuk mengasihi mereka. Nah, bagaimana kasih kita diterjemahkan, itu tugas teman-teman. Ya, tiap-tiap orang punya caranya masing-masing untuk menerjemahkan kasihnya. Tapi kalau bicara pelayanan, ya, itu tadi. Ya, orang-orang yang menyadari dirinya, tetapi kemudian menyimpan orientasinya itu hanya sebagai bagian dari dirinya, tetapi tidak kemudian melakukan hal-hal yang lebih jauh, mereka punya hak yang sama untuk melayani, mereka juga sesama manusia. Gitu ya. Nah, gereja itu harus belajar untuk bisa menerima orang-orang dengan stigma seperti itu. Ya, tentu sekali lagi dengan pembinaan ya, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar. Kalau mereka hanya menerima diri mereka seperti itu, tapi nggak melakukan apa-apa, kan mereka nggak melanggar. Nah, kita harus belajar untuk menerima. Sekali lagi, kalau gereja tidak bisa menerima orang-orang yang punya stigma seperti itu, maka seperti saya katakan tadi, tidak pernah ada yang namanya Rasul Paulus.
tidak pernah ada yang namanya Petrus. Tidak ada yang namanya surat Roma, Efesus, Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tidak pernah ada surat Petrus. Kenapa? Ya karena mereka orang-orang yang punya stigma, dan stigmanya besar sekali. Menurut saya stigmanya jauh lebih besar daripada LGBT. Karena mereka betul-betul pernah membunuh jemaat. Paulus itu membunuh jemaat. Petrus menyangkal Yesus, itu jelas sekali. Tapi toh, Yesus menerima mereka. Masa kita nggak mau terima? Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi kita menerima, mengasihi, tapi juga membina LGBT. Ya. Kalau soal pelayanan, ya itu dah. Ya kalau jemaatnya belum bisa terima, ya jemaatnya yang disadarkan juga toh. Ya ingat loh Rasul Paulus, Petrus dan sebagainya gitu. Ya. Nah, soal tadi Jumat Agung dan Paskah, putih dan hitam. Jadi kalau Ibu Jessica memahami seperti itu, ya tentu nggak apa-apa. Artinya itu kan sekali lagi tiap-tiap orang memang bisa memahaminya dengan caranya masing-masing dan tidak salah. Jadi saya tidak pernah menyalahkan itu. Tapi kalau kita mau berbicara tentang ibadah leksionaris, nah di situ memang ada semacam urut-urutan. Leksionaris itu kan memang disusun berdasarkan urutan tahun gerejawi begitu. Ya, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang kita hayati. Nah, memang di Jumat Agung itu penghayatannya ya kesengsaraan gitu. Jadi kalau di dalam tata gereja itu stola yang kita pakai itu hitam. Jadi bukan putih itu. Stola putih itu baru kita pakai di hari Paskah. Nah, tapi bukan berarti Bu Jessica yang pakai baju putih lalu itu salah, enggak loh ya. Secara tahun gerejawi memang tidak pas. Secara tahun gerejawi. Tapi itu ini kan bukan sesuatu yang dosa atau apa, enggak ada urusannya dengan dosa. Tapi secara tahun gerejawi memang tidak pas. Lalu secara latihan spiritual kita memang belum selesai latihan spiritual kita itu. Selesainya adalah di Paskah. Dulu GKI perjamuan kudusnya hari Jumat dan ya orang-orang ada juga yang pakaian hitam, ada yang pakaian putih. Jadi bukan benar salah kok ini. Tapi sekarang ini kita letakkan di mana, begitu saja. Kita mau letakkan di mana? Nah, secara GKI memang sekarang ini kita meletakkan di dalam konteks tahun gerejawi. Dan tahun gerejawi kita itu, atau leksionari kita memang menempatkan hari Jumat itu sebagai hari penderitaan Kristus, puncak penderitaan Kristus. Ya, ini hanya soal leksionari saja. Begitu Ibu Jessica. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau belum terjawab silahkan bertanya lagi. Sudah Pak. Sudah Pak. Udah, ya oke. Baik. Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan diberi kesempatan. Dari rekan-rekan yang ada di Bajem, harapan kita apakah masih ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Ada Pak. yang ganjel tentang... Ada itu yang mau nanya siapa tadi? Tadi ada yang mau nanya. Saya mau nanya, Pak. Ya. Kira-kira seseorang yang kawin cerai-berai bisa dipakai dalam pelayanan nggak? Kayak tadi Pak Pendeta bilang, Rasul Paulus Tuhan pakai. Oke, Tuhan pakai orang-orang yang berdosa seperti itu. Nah, ini yang bersangkutan dengan kawin cerai-berai. Sedangkan di firman Tuhan bilang, tidak boleh kawin cerai-berai kecuali maut memisahkan. Nah, sementara di lain sisi, dia
cerai, terus kawin lagi, berarti melakukan zina. Nah, seakan dia melakukan dosa. Terus bisa nggak dipakai dalam pelayanan? Seperti penatua atau majelis gitu. Kira-kira gimana Pak? Mohon tanggapannya. Ya, oke. Jadi kata-kata bahwa orang yang menikah kembali dengan orang yang bercerai itu lalu dianggap berzinah, ya, ada di dalam Injil Matius kalau nggak salah, ya. Itu punya konteks tersendiri, ya. Jadi itu punya konteks bahwa pada waktu itu posisi perempuan itu sangat lemah. Orang-orang pada waktu itu, kaum pria khususnya, itu sangat mudah menjatuhkan surat cerai. Jadi istri ini masaknya keasinan dikit aja bisa langsung dicerai begitu. Ya, cuman keasinan aja udah wah nggak bisa cerai gitu. Jadi itu konteksnya. Nah, di dalam rangka pembelaan kepada yang lemah inilah maka Yesus memunculkan kata-kata itu, ya. Tetapi kata-kata ini harus kita lihat secara utuh, ya, secara utuh di dalam keseluruhan Alkitab. Jadi dalam keseluruhan Alkitab. Nah, di dalam keseluruhan Alkitab sebenarnya ada juga hal-hal yang justru apa itu bukan menganjurkan, tetapi bisa menerima. Ya, bisa menerima mereka yang pernah bercerai lalu kemudian harus menikah kembali sesudah mereka bertobat. Jadi mereka mengakui perceraiannya pada waktu yang lalu itu adalah sebuah kesalahan atau sebuah dosa, lalu kemudian mereka itu menerima atau rindu untuk menerima pembaharuan dari Tuhan, lalu kemudian pernikahannya yang baru ini dianggap sebagai cara Tuhan membaharui kehidupan mereka. Jadi itu melalui pendampingan pastoral yang panjang. Jadi nggak gampang ya orang yang mau menikah kembali sesudah cerai itu langsung bisa dinikahkan, itu tidak. Ya, kalau di kami itu harus pendampingan dengan 2 pendeta kalau di Pondok Indah. Ya, tapi karena ini kan karena kami pendetanya banyak, gitu. Dan 2 pendeta ini harus sama-sama setuju bisa dinikahkan kembali. Gitu. Kalau cuma satu yang setuju nggak bisa. Ya. Adakah kasus-kasus di mana orang yang ingin menikah kembali itu ditolak? Ada, di kami juga ada. Tetapi di dalam rangka pendampingan pastoral ini memang kami menguji. Dan di dalam ujian ini kami melihat bahwa apakah betul orang-orang ini bertobat dan mengakui kesalahannya dan sebagainya, dan memang mau menjalani sebuah kehidupan yang baru, menerima pembaharuan dari Tuhan. Nah, hanya orang-orang seperti inilah yang kemudian kita izinkan untuk bisa menikah kembali. Nah, dalam konteks yang seperti itu, ketika kita melihat bahwa memang dia itu sudah mengakui kesalahannya dan mau membaharui kehidupannya di dalam pernikahannya yang baru, maka ketika kita mengatakan iya, maka berarti itu berlaku seperti orang-orang yang menikah seperti biasa gitu. Jadi tidak ada perbedaan gitu, tidak ada diskriminasi gitu. Ya, misalnya begini, oh mereka boleh menikah tapi tidak boleh menikah di gereja. Mereka hanya bisa dinikahkan di rumah. Itu menurut saya itu nggak pas.
itu ada diskriminasi. Kalau iya ya berarti betul-betul iya. Ya terimalah mereka apa adanya. Kalau belum bisa terima ya terus diuji terus. Ya. Terus didampingi. Ya. Sampai kita bisa menerima. Tapi jangan kita menerima tapi kemudian setengah-setengah. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan hak-haknya untuk bisa melayani? Ya, kalau sudah bertobat masa nggak boleh melayani? Artinya kalau kita sudah mengatakan iya, itu kan kita menerima pertobatannya, kita menerima kerinduannya untuk membaharui hidupnya, dan untuk orang-orang yang seperti ini, ya, kalaupun dia tidak bisa menjadi penatua itu bukan karena pernikahannya, tapi karena memang nggak cocok misalnya dengan kebutuhan yang ada, itu bisa. Ya. Tapi bukan berarti lalu kemudian kita mengatakan karena masa lalumu, sorry nggak bisa. Tetap dia bisa melayani. Saya kira seperti itu, Pak, jawaban yang bisa saya berikan. Ya, jadi sekali lagi saya mau menekankan bahwa orang yang mau menikah kembali itu prosesnya panjang sekali. Ya, tidak mudah, harus melewati pendampingan pastoral yang panjang. Itu kalau di GKI bisa bulanan. Ya, jadi dia nggak boleh datang dengan sebuah tanggal pernikahan, itu nggak boleh. Ya, saya mau nikah tanggal sekian, terus kita dipepet, enggak. Harus open dulu, karena apa? Karena kita harus pendampingan dulu, dan kita bisa mengatakan tidak. Ketika setelah melakukan pendampingan pastoral, kita melihat kita masih ragu-ragu dengan orang ini. Dan itu pernah terjadi. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah menerima dia, maka terimalah apa adanya. Jadi jangan menerima dengan setengah-setengah. Ya, hak-haknya pun diberikan. Di Pondok Indah ada penatua kami yang pernah bercerai dan menikah kembali. Ada. Dan dia melayani dengan luar biasa sebagai penatua. Hidup barunya luar biasa. Keluarga baru yang dibentuknya luar biasa. Dia belajar dari masa lalunya dan dari kesalahannya. Begitu. Oke, Pak, makasih banyak. Puas, Pak Begi. Puas, Pak Tibo, terima kasih atas jawabannya. Ya. Baik. Waktunya sudah hampir habis, tapi kalau masih ada pertanyaan, satu lagi, saya kasih kesempatan. Pertanyaan terakhir. Apakah ada rekan-rekan yang mau bertanya di Induk atau di Bajem? Pertanyaan terakhir yang masih mungkin membingungkan bagi saudara. Ada? Cukup ya? Cukup. Ya. Kita kembali sudah mencoba memahami GKI walaupun secara singkat ya, Bapak Ibu, saudara, melalui sharing pengajaran yang diberikan oleh Pak Pendeta, sedikit banyak sudah membuka wawasan kita ya tentang GKI, tentang pembaharuan, tentang kebebasan berekspresi, unity tapi bukan uniform ya Pak ya, bukan uniform tapi unity, tetap ada diberikan kebebasan untuk berekspresi dan lain sebagainya. Kembali atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Rudi Jaya Kartika yang sudah melayani kita siang hari ini, sehingga kita semakin jelas memahami GKI dan kita masih terus belajar ya sampai kita benar-benar mengerti. Nanti bahan
pembinaan hari ini sudah ada di saya. Jika Bapak Ibu mau, bisa kita bagikan. Begitu ya Pak ya? Ya. Bahannya sudah ada, tinggal kalau diperlukan nanti kita akan bagikan. Baik, itu saja untuk menutup acara kita. Kita kembali akan menyanyikan himne GKI. Tim MM, tolong himne GKI, nanti minta kesediaan Pak Pendeta Setio untuk berdoa, sekaligus kita akan menikmati berkat Tuhan nanti terakhir. Pak Pendeta Setio untuk berdoa. Baik Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Berderaplah satu, bertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta, dengan iman teguh kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Seleb.
Ya, kita bersatu di dalam doa untuk menerima berkat dari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pembinaan yang telah diberikan oleh Pendeta Emeritus Rudi. Ketika pembinaan ini membuat kami mengenal akan tempat kami berjemaat. Tentu pengenalan yang masih membutuhkan waktu untuk kami benar-benar mengenal Gereja Kristen Indonesia dengan segala unikan di dalam. Kami juga pada saat ini bersyukur untuk berkat makanan yang telah disediakan. Kiranya berkat makanan ini dapat memberikan kami tenaga, energi untuk melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Inilah Tuhan doa kami, rasa syukur kami. Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi untuk ilmunya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga. Pak Setio. Kasih. Terima kasih Putri, Bu Eko, Pak Wegi, dan semuanya yang ada di sana. Putri Wegi. Nih, kalau bisa nonton bareng, kita bisa bareng. Siapa nih? Baik. Bajem. Ya, baik. Lagi di gereja Bajem. Iya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama. Saya pamit ya. Izin live semua. Ya, oke. Belum.